Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Winelda dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan nomor NIM 214031153. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Oktaria Ardika Putri MM. Di sini ada beberapa materi, yaitu bagaimana manajemen produksi yang terbaik saat ini, terus dilanjutkan dengan peran pemasaran atau pemasaran yang terbaik saat ini itu seperti apa, terus fungsi manajemen dan organisasi saat ini, dan format proposal bisnis itu seperti apa, serta beberapa bentuk-bentuk yuridis perusahaan. Baik, langsung saja kita simak di penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama ada sistem manajemen produksi. Yang terkini itu seperti apa sih? Nah, jadi manajemen produksi saat ini lebih berpedoman pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat sekitar, sehingga dapat mencetak penjualan yang tinggi. Permasalahan yang sering muncul adalah, apakah produksi perusahaan tersebut sudah layak? Apakah barang tersebut layak dipasarkan nantinya ataupun siap dijual? Sebuah kasus pada salah satu perusahaan, banyak perusahaan memulai satu produk seperti kopi. Jadi kan tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu produk seperti kopi ya. Tentunya kita sudah menjumpai di beberapa daerah kita masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan menemukan bahwa produk awal tidak memenuhi setiap keinginan belanja pelanggan untuk jenis produk yang diinginkan. Jadi manajemen produksi itu mempunyai 4 value, yaitu yang pertama quality, quantity, taste, and hygienics. Nah, untuk memenuhi permintaan pasar, mereka meluncurkan produk yang sama seperti kopi dengan berbagai rasa dan jenis bakaran yang dibuat untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, strategi yang lebih matang juga diterapkan pada proses operasional perusahaan dengan dukungan sistem informasi yang memudahkan para manajer dalam mengelola operasional perusahaan. Adapun beberapa proses produksi, yang pertama yaitu kelangsungan hidup proses produksi. Jadi maksudnya itu produksi terus-menerus atau continuous production. Nah, produksi terus-menerus dilakukan sebagai proses untuk mengubah bentuk barang-barang. Dalam proses produksi ini, walaupun perubahan model, susunan dan fungsi alat-alat mesin yang dipakai tidaklah berubah. Misalnya, penggergajian kayu mengubah balok menjadi papan, karet menjadi ban, ataupun dalam proses perakitan mobil. Walaupun terjadi perubahan bentuk, tetapi tidak mengubah susunan dan fungsi alat-alat mesin. Proses produksi ini menghasilkan produk yang standar ataupun massal. Yang kedua yaitu produksi yang terputus-putus atau intermittent production. Proses produksi tidak terus-menerus atau operasi seringkali terhenti guna mengubah alat-alat, pengaturan kembali alat-alat, dan penyesuaian yang terus-menerus diadakan sesuai dengan tuntutan produk yang akan dihasilkan. Proses produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan yang sesuai dengan keperluan pesanan. Selanjutnya, bentuk pemasaran pada saat ini itu seperti apa? Ada beberapa jenis strategi memasarkan produk terbaik untuk meningkatkan penjualan bisnis. Yang pertama yaitu ada direct selling
atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjualan akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Yang kedua ada earned media. Jadi, cara memasarkan produk yang kedua adalah earned media. Berbeda dengan penjualan langsung. Jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Hal utama yang harus Anda lakukan untuk menerapkan strategi ini yaitu membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat, sehingga Anda perlu membangun brand atau membentuk image yang baik melalui media sosial. Yang ketiga yaitu ada point of purchase atau POP, yaitu merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Nah, strategi ini sangat cocok diterapkan pada toko retail yang menjual berbagai macam produk. Menurut penelitian, sekitar 64% orang yang datang ke toko retail masih belum menentukan produk yang akan dibelinya. Nah, kondisi tersebut dapat Anda manfaatkan dengan mengarahkan mereka untuk membeli produk Anda ke arah semua produk dan kemampuan komunikasi sehingga konsumen tertarik dan susah untuk menolak. Strategi pemasaran produk point of purchase ini dapat Anda lakukan dengan cara membuat display dengan desain khusus yang menarik dan menempatkannya pada tempat yang strategis seperti di dekat pintu masuk dan keluar. Yang keempat ada internet marketing. Pastinya Anda juga sudah tidak asing dengan strategi pemasaran ini kan? Nah, internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Caranya yang mudah dan dapat membuat strategi ini banyak dipilih. Selain itu, media sosial yang menjadi pilihan juga banyak. Seperti contoh, Instagram, Facebook, website, email, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada fungsi manajemen dan peran organisasi. Ada 7 fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah planning. Nah, planning atau perencanaan adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi. Perencanaan berarti membuat sasaran capaian tujuan, cara pengembangan, dan pembentukannya. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, ada kepegawaian atau staffing. Kepegawaian atau karyawan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Staffing mencakup perekrutan, seleksi, pemerolehan, pelatihan, serta penilaian karyawan. Selanjutnya ada pengarahan atau directing. Pengarahan biasanya dilakukan oleh manajer. Tugasnya memberi instruksi, membimbing, serta meninjau pegawai sebagai salah satu cara mencapai tujuan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi ini dilakukan supaya karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga dengan demikian tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan menekankan pada kegiatan kumpulan orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti manajer mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai. Nah, controlling juga termasuk penentuan apakah tujuan organisasi bisa tercapai dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Peranan organisasi berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik
akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu format proposal bisnis yang baik itu seperti apa dan harus ada apa aja. Yang pertama yaitu ada profil bisnis. Jadi profil bisnis ini menjelaskan mengenai jenis bisnis yang kamu jalani, nama usaha dan juga lokasi bisnis akan beroperasi. Unsur ini penting untuk memberikan kejelasan kepada pihak investor dan mencegah risiko penipuan. Yang kedua yaitu jenis bisnis. Berisi uraian singkat tentang jenis usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, brand yang nantinya akan menjadi identitas usaha dan selalu diingat oleh pasar. Yang keempat, lokasi. Pemilihan lokasi adalah suatu hal yang krusial dalam berbisnis karena berkaitan langsung dengan potensi pangsa pasar yang bisa disasar dan penjualan. Jelaskan lokasi bisnis pada proposal dengan membuat peta maupun denah. Bila perlu, manfaatkan Google Maps. Yang kelima, yaitu struktur organisasi bisnis. Sebuah bisnis yang matang pasti memerlukan struktur organisasi sebagai sebuah sistem untuk menjalankan perusahaan. Struktur organisasi meliputi owner bisnis, pengelola atau manajer, HR, marketing, dan berbagai divisi lain yang diperlukan oleh bisnis. Yang keenam, yaitu produk perusahaan. Contoh proposal bisnis yang baik harus mencantumkan produk yang akan ditawarkan dan peluangnya untuk terjual agar menarik minat investor. Selain itu, jelaskan pula bagaimana produk tersebut dibuat dan keunggulannya dibanding produk pesaing agar investor mampu mendapatkan gambaran terhadap bisnismu. Nah, yang ketujuh yaitu ada jenis produk. Sebagai nyawa dalam sebuah bisnis, kamu tentu harus memiliki produk terlebih dahulu yang ingin dijual. Yang kedelapan yaitu ada pembuatan produk. Berisi tentang tata cara dan bagaimana proses produk dibuat, alat yang dibutuhkan, kemudian sumber daya manusia, dan besarnya modal dalam proses produksi. Yang kesembilan, ada keunggulan produk. Produk yang unggul memiliki peluang penjualan dan daya saing yang lebih tinggi. Untuk itu, kamu perlu menunjukkan nilai plus produk yang ingin dijual dan menjelaskan sisi pembeda yang membuatnya lebih berpotensi laku di pasaran. Kesepuluh, ada target pasar. Jelaskan konsumen seperti apa yang ingin disasar oleh bisnis. Tulis konsumen dari daerah, umur, dan kalangan mana yang menjadi target pasar bisnismu. Di bidang keilmuan marketing, hal ini dikenal dengan istilah STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ke-11 yaitu ada strategi pemasaran. Berisi perincian strategi pemasaran yang bakal dilakukan untuk menghasilkan penjualan pada bisnis. Yang ke-12 yaitu laporan keuangan. Berisi alokasi dana, penghitungan laba, dan sistem bagi hasil jika ada. Dan yang ke-13 yaitu ada penutup. Berisi kata terakhir dari pembuat proposal untuk meyakinkan pemilik modal agar lebih tertarik menyuntikkan dana pada rencana bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu lampiran. Berisi biodata pemilik usaha, surat izin usaha, surat perjanjian, dan sertifikat pelatihan ataupun usaha. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk yuridis perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisah modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Yang kedua yaitu ada perusahaan firma atau FA. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk
melaksanakan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian sama atau seprofesi dengan tanggung jawab masing-masing. Anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama. Yang ketiga yaitu ada perusahaan perseroan komanditer atau CV. Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan perseroan komanditer atau CV. Hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha perseroan terbatas atau PT. Dan yang keempat yaitu ada perusahaan perseroan terbatas atau PT. Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang. Yang kelima yaitu ada perusahaan negara umum atau Perum. Perusahaan umum atau disingkat Perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Dan yang keenam yaitu ada koperasi. Bagi masyarakat Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi karena kita sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darah. Dan yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang di Indonesia. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, jadi tadi adalah beberapa penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.